pandangan tugas dari kelompok teman kita yang kemarin ya. Jadi nanti teman-teman saya yakin sudah membaca ya dari tugas yang di-share Mas Ilham kemarin sama PPT yang saya share kemarin yang dari CI. Nah, di situ kita sudah harus bisa mengambil pokok permasalahan yang harus kita kerjakan karena kita sudah dapat kortingan. Kita tidak usah mungkin tidak perlu mengkaji itu. Tadi saya sudah konsultasi sama CI, sudah by WA konsultasi pada CI, mohon arahan untuk kasus yang akan kita ambil. Jadi beliau mengizinkan mengambil kasus dari PPT MMD yang saya share kemarin ya. Itu kan ada, kalau kita lihat ada beberapa masalah. Mungkin bisa share screen ya saya. Ya, bisa kelihatan? Ya, Mas. Oke. Kalau di sini langsung saja kita ke pokok permasalahan. Yang tentunya yang di slide-slide sebelumnya sebenarnya adalah pengkajian ya, sama. Ini nanti pengkajian ini akan dimasukkan ke bagian bab 3 yang nanti akan saya bagi kelompok 1, 2, 3. Ini intinya masuk ke kelompok 3 ini nanti. Yang data-data ini nanti dimasukkan oleh kelompok 3. Yang satu adalah nanti kelompok 1, bab 2 adalah kelompok 2, kelompok 3. Namun bab 3 nanti juga tidak sampai semuanya, hanya sampai di data diagnosis. Nanti selanjutnya setelah diagnosis ada intervensi, nanti kita bagi lagi. Jadi cukup hanya sampai di situ dulu nanti untuk yang tugasannya di kelompok 3. Baik, di depan tadi adalah data-data, kemudian kita langsung saja ke apa ya jenenge, kasus. Nah, ini hasil MMD ya. Hasil MMD ini tadi saya mencoba untuk diskusi dengan CI. Itu ada 3, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 masalah yang ada di Desa Keragilan. Ya. Terus bagaimana Bu untuk ini? Jadi kita dipersilahkan untuk mengambil masalah yang ada di sini. Ini dianggap baik, kita sudah mengkaji, kita sudah mendapatkan masalah ini. Namun tidak semua kita pakai, karena nanti kalau ini pakai, diagnosanya akan banyak banget. Nah, ini yang kita pakai di tiga masalah ini ya, hipertensi, merokok, sama sampah. Ini nanti juga akan mengecil lagi kalau kita sudah presentasi ke CI dan juga dosen. Dan nanti di situ nanti kita akan presentasi tentang masalah yang sudah kita temui. Terus masalah ini nanti akan dibuat semacam diagram Ishikawa atau fishbone. Nanti juga akan saya bagi untuk diagram fishbone-nya. Akan ada gambaran-gambaran untuk contoh diagram fishbone kalau ngopo. Tapi ini kan jelas saya nggak paham sih. Yang jelas itu masih ada berhubungan dengan saat kita praktek manajemen keperawatan di dalam fishbone tersebut ya. Masih ingat toh tentang 6M, man, mesin, metode, sama dan lain-lain itu ya. Saya sudah hafal lah. Nah itu. Kita relax ya, nek teman-teman ada pertanyaan monggo disilahkan ya. Karena ini juga sepemahaman saya, kemarin saya sempat tadi malam ya, kemarin malam saya sempat video call sampai 1 jam, kurang lebih 1 jam dengan Mbak Nurdian selaku ketua kelompoknya yang komunitas yang kemarin. Makanya ya aku ora ngerti kudu piye kan gitu. Nah, saya cukup dijelaskan dan rodok mudeng kan gitu. Nah, selanjutnya nanti kita sambil jalan. Nah, ini masalah ada hipertensi, ada merokok, ada sampah. Ya, di sini. Untuk pemecahan masalah sebenarnya dari Ibu CI sudah ada kata-kata kuncinya untuk pemecahan masalahnya. Namun ini nanti harus dibuat fishbone. Nah, fishbone-nya teman-teman kebetulan di kelompok EDI ini sudah ada contohnya dari fishbone-nya Bu siapa jenenge iki? Bu CI ini siapa jenenge?
Bu Wartini. 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 Bu Wartini ya. Nah, ini adalah contoh analisis. Bisa diwaca ora? Saged. Masih PPT atau Fisbon ini? Oh, belum PPT. PPT. Bisa PPT ya? PPT, Pak. Ya, saya beri contoh yang ini, yang Fisbon. Tadi kan ada 3 masalah ya. Nah, ini saya beri contoh Fisbonnya hipertensi ini. Oke, kelihatan? Iya, Mas. Kelihatan Mas Burhan. Ya, ini adalah contoh ini adalah diagram Fisbonnya Bu Winarti. Ini adalah pelayanan kesehatan pada HT. Ini tadi saya diminta untuk ini sebagai contoh, Mas. Nanti tolong ditambahi sendiri kajian-kajian yang ada. Ada manusia, ada metode, ada sarana, ada dana, dan ada lingkungan. 5M ya. Nah, ini nggak salah kalau kita baca di sini adalah poin-poin yang ditemui ya. Misalkan manusia itu kok adalah kurang kesadaran untuk masyarakat periksa rutin, kurang kepatuhan dalam minum obat, terus kayak gini. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa dibaca di sendiri karena ini nanti menjadi tugas kelompok kecil ya. Kelompok kecil yang anggotanya 5 itu dan nanti harus diselesaikan paling tidak Senin harus selesai karena Senin sore nanti kita berupaya untuk Zoom lagi dengan CI dan Bu dosen karena harus mengejar waktu. Ini contoh untuk diagram Fisbon yang kesehatan hipertensi. Ya. Bisa dipahami? Saged, Pak. Belum, Pak. Ya. Kadang. Terus Paham. berikutnya tadi untuk penjelasan yang temuan-temuan tadi kan sudah terpapar ya. Nanti teman-teman bisa melihat di PPT yang saya share kemarin. Itu ada di situ temuan-temuannya. Kemudian kita berlanjut ke aspek kelompok komunitas yang kelompok dahulu. Kelompok yang kemarin, kelompoknya Mbak Nila dan kawan-kawan. Ya. Nah, di sini kita lihat ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, sudah dibuka belum ya? Sudah pernah buka belum? Penasaran tugas komunikasi koyo ngopo? Lah ini dibuka. Lah ini dibuka, Pak. Baru buka tanda tangan akhir tahun. Jadi ini ya, ini gambar ini adalah tugas jadi yang ada di kelompoknya Mbak Nila. Nah, ini sesuk dipikir kari nek bos halaman atau daftar gambar. Sungguh gampang nih. Gampang ya Mas Ilham ya. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Ya, ini pendahuluan nanti kita emang bangsa teori-teori, tetapi teori-teori di bab 1 ini harus mencerminkan, menggambarkan 3 masalah yang kita ambil. Tadi masalah apa? Hipertensi, merokok, sampah. rokok, sama sampah ya. Karena kita tidak bisa tiba-tiba tidak ada pendahuluan yang menggambarkan itu kok tiba-tiba ada masalah. Nah, berarti kita itu sudah dapat masalah, kita menyusun bab 1. Nah, bab 1 di pendahuluan ini nanti isinya disangkut-sangkutke tentang 3 masalah itu. Ya, misalkan podo iki ora apa-apa, ning sing penting ono sangkut-sangkute masalah yang kita hadapi. Itu bab 1. Terus bab 1 ini nanti adalah tugas kelompok 1. Ya. Nanti kelompoknya tak buka karena ada perubahan sebagai komando kelompok ini, komando kelompok kecil. Nah, ini bab 1 ya tadi ya. Ini nanti sing kebagian bab 1 nanti kelompok 1. Nanti silahkan dipelajari kemudian diedit-edit. Intinya tulisannya di dalamnya itu mengandung unsur masalah yang kita hadapi, merokok, hipertensi dan sampah. Nah, kita lanjut ke bab 2.
Bab 2 adalah tinjauan teori. Ya. Iki digawe persis ngene iki podo terserah. Cuman nanti yang tugas untuk kelompok 2 silahkan ini dipelajari. Kalau mau dibuat persis ini sama, monggo terserah karena ini hanya sebuah teori-teori. Oh, apa jenis istilahnya revisi-revisi nanti biar dari dosennya. Ya toh. Tapi nek misalkan ini di bab 2 ini sebisa mungkin juga sama. Misalkan ada pembahasan yang menyangkut masalah-masalah yang kita hadapi, tolong dimasukkan. Ya, kelompok 2 ya. Tanya Mas Burhan. Oke, monggo Berarti silakan. bab 2 juga ada nyerempet-nyerempet tentang 3 masalah tadi. Sepertinya iya, Mbak. Tapi nanti coba didalami lagi ya untuk yang tugas kelompok 2. Soalnya terus terang aku hanya membaca sekilas. Soalnya kemarin yang hasil saya diskusi dengan Mbak Nurdian, pokoknya teori-teorimu kuwi disangkut-sangkutnya masalah yang dihadapi gitu. Oh gitu. Oke, makasih. Nah, oke. Terus nanti selanjutnya Mas, bab 2. nanya Mas. Nggih, monggo. Nek sing kelompok kemarin masalahnya apa? Ayo iki ning nggon iki. Masalahnya Sama. beda. Engko tekan bab 3. Engko bab 3. Oh, ya ya. Nah, makanya kan tadi masalah kan tadi saya nek kemarin juga sama dari kelompok 1, kelompok yang kemarin itu beberapa masalah dihadapi tapi yang dipilih hanya menjadikan 2 diagnosa saja. Masalah kan nanti mengerucut ke diagnosa. Nah, lanjut ke bab 3. Iki mbuh oke piro sing penting dianggap adil ngono ya. Nah, ini bab 3, gue yang ada ke teori ini yang gawe skripsi ya. Gini akun wong ono ra Mas? Apa nih? Tugasnya. Akun wong sopo, Bro? Ya kan Ndak, kowe Mas Ki. Ilham. Enggak ke. Aku nek Mujahid kan nek ngedit iso, nek ngedit ketua gelem. RW ini. Nek ngedit ono. Maksudnya nek ngedit ngerapeke tulisan loh. Oke, kita lanjut ke bab 3. Nah, ini bab 3 saja nih kita sudah mulai pembahasan di asuhan keperawatan komunitas. Ini langsung menjadi tugas kita itu mulai kerja gini saja nih. Nah, tapi kan di awal-awal bab 3 ini sebenarnya adalah pengkajian. Ya, pengkajian asuhan komunitas. Nah, ini silakan dibaca. Nanti ini menjadi tugas kelompok 3. Nah, ini ya. Monggo. Intinya ini nanti isinya itu misalkan inti komunitas, pengkajian kebutuhan kesehatan komunitas, inti komunitas, sejarah desa Kragilan. Nah, ini sing ngerti sapa lah iso ditebak tuh. Nah, itu loh. Terus ini data-data yang kebanyakan beberapa data itu ada di PPT MMD itu ya. Tapi nek kurang jelasnya nanti silahkan mencari data takon nenggon Pak RW ini Mujahid. Nah, itu. Takon bintang. Nah, itu ya. Jadi ini data-data sebagian tak baca di PPT itu sudah ada beberapa. Nah, sing ngrungono yo nanti coba mencari data yang lebih detail. Dan ini bab 3 itu pengerjaannya sementara hanya sampai analisa data. Sampai analisa data kemudian nanti terakhir ke diagnosa. Ya toh, kaya awake dhewe nek mengkaji pasien itu ada data subjektif, data objektif. Cuman ini kan datanya kan hanya hasil survei, kemudian data sekunder, kemudian hasil wawancara. Teman-teman yang kelompok yang kemarin seperti ini ya gambarannya. Nah, ini dari beberapa masalah. Masalahnya teman-teman ini kan nggak salah itu tentang COVID, terus iki HT sama DM. Kita tiga ini masalah kuwi karena pada waktu itu kan teman-teman masih pas banter-banter cek COVID iki, cek ono sisa-sisa COVID sing rada akeh gitu. Jadi mereka bisa mengangkat COVID nek ngene dhewe COVID dhewe ra eneng. Sing ketok mencolok ya kuwi mau merokok sama
hipertensi dan sampah. Itu kita nek masalah tentang penyakit hanya satu ya. Yang lain adalah masalah mungkin koyo defisit komunitas ini tentang defisit komunitas sih yang hipertensi kayak mau ya. Kemudian untuk yang lain-lain tentang diagnosa di komunitasnya. Nah, aku ya paham kuwi. Nah, ini. Kelompok 3 hanya sampai ke diagnosa keperawatan. Ya, dari data-data yang diperoleh kemudian diambil diagnosa keperawatan. Loro wae diagnosane rasa oke-oke. Begitu ya? Bisa dimengerti? Boten. Apa-apa, gua sementing anggere tugas dadi. Mudeng karepmu ora karepmu sementing tugas dadi. Begitu ya. Jadi 1 2 3 adalah mengenai tugas untuk bab 1 nanti tugas kelompok 1, bab 2 ada tugas kelompok 2, bab 3 tugas kelompok 3 hanya sampai ke diagnosa keperawatan. Nah, ini cukup sampai di sini saja dulu. Kemudian nanti Senin kita mencoba untuk presentasi ke CI dan dosen. Karena nanti akan mengarahkan apakah ada perubahan-perubahan itu ya nanti intinya di pas itu. Moga-moga ada perubahan. Nah, setelah presentasi kita disetujui tentang diagnosa tentang data-datanya dan diagnosanya kita disetujui, baru kita membuat ini prioritas masalah sama tadi yang ada di teorinya, kemudian intervensi. Nah, intervensi ini sing rada akeh iki. Nah, karena intervensi ini intervensi sendiri ini hampir sama dengan yang ada di tugas kita merawat pasien umum menggunakan 3S ya. Nah, ini ono prevensi primer, terus ono prevensi sekunder, ono prevensi tersier iki panganan anyar ya kanggo kurang mudeng ya. Nah, ini nanti coba saya tak takon-takon di kelompok yang kemarin itu jarine bukunya dipinjemin sama Bu Ana. Begitu. Nah, ini nanti nanti kita bagi lagi ya tugas ini ya setelah kita sampai ke intervensi ya kan sudah dapat diagnosa ini. Sudah dapat diagnosa ini nanti kita bagi lagi setelah di ACC, setelah dapat diagnosa dan di ACC nanti kita bagi tentang intervensinya ya. Ya. Mau. Kita bagi tentang setelah selesai nanti kita bagi tentang intervensinya. Jadi nanti sama nanti ya sajane nek kemarin itu di kelompok kemarin berkonsentrasi di 2 sekretaris. Jadi yang lain adalah pengumpul data, pengumpul mencari iki tulisan-tulisan iki, kemudian diberikan ke sekretaris. Sekretaris nanti akan memasukkan ke sini, ke rumahnya. Misalnya intervensi apa lah, ini memasukkan di sini. Karena setelah intervensi ini sama dengan keperawatan yang lain, ada implementasi. Ya. Nah, ini diimplementasi ini nanti akan menjadi tugas individu teman-teman. Nanti kita bagi lagi. Kalau intervensi sudah selesai, kita implementasi pada dosen POA, manajemen ya. Nah, ini nanti kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti akan menjadi tugas individu. Ada yang bisa dilakukan 1 orang, ada yang bisa dilakukan 3 orang. Tetapi 3 orang ini materinya berbeda. Misalkan koyo Pak Heri, Nurdian, karo Mbak Win itu yang kemarin ini tentang penyakit resiko, kelompok resikonya dari ibu hamil, lansia dan balita. Kita tentang COVID ini. Nah, kita Pak Heri ini jika sing faktor resiko lansia, Mbak Nurdiani kita sing ibu hamil, Mbak Winarti kita sing anak-anak. Nah, itu nanti menjadi implementasi yang berbeda. Tetapi materinya sama. Seperti itu. Nah, ini nanti intinya diimplementasi ini nanti menjadi tugas individu teman-teman. Jadi di dalam
di dalam komunitas yang tugas kelompok besar tadi itu ada tugas individu di sininya. Nah, tugas individu di sini ini nanti untuk dokumennya itu semacam mini CX. Ya, kalau kita buka di bawah-bawahnya itu nanti akan menjadi mini CX. Jadi tugas individu teman-teman. Mung mini si ketok. Ya mini CX itu neng kene sebutannya mini CX ya. Aku kok mau coba mini CX ya. Dari kemudian barangi mini CX gitu. Engko dadi DOPS kan. Mini CX itu engko dadi DOPS tindakan kita kan. Nah, contohnya iki lho, lampiran ini lho. Lampiran iki. Misalkan Pak Heri iki mau kan implementasi asuhan kepatuhan komunitas dengan diagnosa defisit kesehatan komunitas COVID di Desa Bandungan. COVID kan, dia ambil COVID kan. Nah, ini kalau kita lihat isinya ya podo iki meng koyo engko terus koyo edukasi ngono ya lho. Nah, Iki tenanan apa ora to ya Pak Heri kuwi? ora tenanan, tak tekoni kowe anu ra. Yo tenanan to yo, Bang. Piye mengkaji kowe tenane tekan desane kono anu apa jenis sosialisasi edukasi ora tonggo-tonggo gitu. Nah, iki ngene iki sapa iki Nurdian. Nah, Nurdian ini juga sama. Ini intinya mini CX-nya itu koyo menggambarkan koyo implementasi koyo TAK ngono lho Bang. Nah, ini loh. Nah, begitu ya. Ini menjadi tugas dari implementasi tadi menjadi tugas individu, tetapi dokumennya implementasi itu berupa mini CX ya. Sepemahamanku seperti ini kalau lihat tulisan dari teman-teman yang kemarin. Nah, ini. Oke, paham ya? Paham. Terus nek besok kita sudah kesample ke implementasi individu, itu kita nek sakjane nek komunitas zaman D3 kan ya kita langsung ke masyarakat di sana loh. Tapi nek iki kan karena kita perintahnya adalah daring. Nek kemarin yang kelompok kemarin itu kita do diakali dhewe, nganggo tangga-tanggane dhewe. Begitu ya. Oke, sampai di sini cukup tidak dimengerti ya. Cukup. Sudah. Pusing. Oke, selanjutnya saya bagi untuk kelompoknya. Jadi tadi sudah jelas ya, bab 1 untuk kelompok 1, bab 2 untuk kelompok 2, bab 3 sampai ke Diagnosa. Mbak. Ini untuk kelompok saya bagi dan mohon tidak dipermasalahkan. Kelompoknya podo. On cam. Yo on cam yo, ganti ambil SS karo Mas Ilham. Mangkat kerja iki. Oke, untuk kelompoknya sama kemarin bisa ini kelihatan ya? Bentar, Bang. Kelihatan. Ya. Untuk kelompoknya daftar kelompok kecil komunitas, kelompok 1 ini ya, kelompok 1 Nes Maya dan kawan-kawan. Untuk kelompok 2 Nes Ilham dan kawan-kawan. Kelompok 3 Nes Mujahid dan kawan-kawan. Nah, ini yang ada tanda bintang adalah penanggung jawab kelompoknya. Mujahid ora ketok. Mbok yo ora, mbok yo. Mujahid. Kosek. Yusefi, Mas Trito, Santo. Jadi ora sinyal mlebu metu terus. Jadi ini kelompoknya sudah bisa dilihat ya kelompoknya seperti ini. Nanti yang ditandai bintang adalah penanggung jawab di kelompoknya. Jadi tugas-tugas yang kudune digarap ning kelompoknya iso sing sebagai pengumpul sing nanti dia bisa dipercaya untuk bisa mengumpulkan tugas yang ngoyak-ngoyak itu. Bahaya yang bertanda bintang. Ya.
memang Mas Sarwo iso lho Mas, nganteni aku ora apa-apa. Ya Mas Sarwo. wis iki sing penting Pun iki ketok palu Mas Ilham. aja dipermasalahke. Intinya kan kita tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Nanti kan bisa ini. Nanti Mas Sarwo kan nanti bisa dibagi nggak apa-apa gitu Mas ya. Sak paragraf porong paragraf kan gitu ya. Sak Oke. baris toh, Pak. Kelompok 1 mencerminkan mengerjakan bab 1. Kelompok 2 mencerminkan mengerjakan bab 2. Kelompok 3 mencerminkan mengerjakan bab 3. Kenapa di sini saya bintang Mas Mujahid di kelompok 3? Itu karena Mas Mujahid adalah pandegane di desanya itu. Ya toh? Jadi dia akan tahu, akan coba lebih paham lagi tentang lingkungan yang ada di desanya. Makanya kan tadi di bab 3 adalah berisi semua kajian-kajian yang ada di desa. Ya toh? Nah, itu tugas untuk laporan kelompok tadi ya, untuk di bab 1, 2, dan 3. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat fishbone atau diagram Ishikawa. Contohnya tadi ada. Contohnya tadi ada ya di laporannya Mbak Nila dan kawan-kawan itu nanti jadi di bawah ada fishbone, kemudian nanti akan saya share yang dari Bu Wartini. Ya. Nah, ini untuk tugas fishbone yang kelompok 1 membuat fishbone tentang sehat tanpa rokok. Kemudian yang kelompok 2 itu membuat fishbone pelayanan kesehatan pada HT. Ini sing kelompok 2 ini malah sono contohnya. Silakan nanti dikembangkan lagi. Jadi mungkin kita belum tahu kondisinya di sana seperti apa ya, tapi kan mungkin bisa dikira-kira sik kan gitu. Bisa dikira-kira sik ning desa iki nek apa nek orang-orang yang dengan HT itu kenapa sebabnya koyo ngopo, terus nek rokok itu kenapa. Jadi mungkin kita sudah bisa membayangkan ya intinya ya. Kemudian yang kelompok 3 adalah lingkungan bersih tanpa sampah. Ya. Jadi minta tolong untuk yang kelompok-kelompok ini wis tidak usah dipermasalahkan. Jadi tolong dikerjakan karena nanti kita membahas kelompok udur-uduran tentang PJ, tentang tua, wis ora dadi kuwi. Seperti itu ya, karena ujung-ujungnya jadi tugas pribadi toh kuwi. Ujung-ujungnya jadi tugas individu toh. iya nanti menjadi tugas individu ini implementasi. Makanya kan ini kan data ini kan dari bab 1, bab 2, 3 kan awalan dulu. Ini nanti tolong mbuh piye carane mbuh nek iso digarap wong 5 kabeh ya silakan digarap. Misalkan guru iso wong 1, 2, 3, 4, 5 kabeh ya apa wong pira monggo silakan digarap. Yang penting nanti outputnya pada saat hari Senin kita sudah ada output itu. Nek bab 1 kan nanti mungkin saya tinggal mengedit beberapa atau Mbak Maya mungkin mengedit beberapa. Untuk kelompok 2 kan bab 2 kan jelas loh itu. Silahkan nanti dibaca, nek perlu diedit opo tambahi opo. Yang penting kan kita menyangkut 3 masalah ini. Diserempet-serempet ke 3 masalah ini. Nek kelompok 3, bab 3 itu malah segi data-data yang dimasukkan ke bab 3-nya. Mantan. Tadi pokoknya intinya kita lihat kita mengacu di garapan tugas kelompoknya Mbak Nila dan kawan-kawan. Nonton nggih? Nonton. Bisa dipahami? Boten Mas. Podo aku ki ora mudeng. Mangkep kayak ki ora mudeng, sing penting digarap dadi ngono wae. Tekono kanca-kanca. Kamu deng kok nerocos kaya ngono. Ya mudeng. Lah wong iki tak apusi ora ngerti kok ya nek iya. Jelek. Oh, aku nganti ngelak ngombene NaCl lho. Oke ya. Kita mungkin berada di ujung presentasi ini. Yang penting teman-teman nanti sudah saya paparkan tugas-tugasnya seperti itu. Kita kuwi kan yo gur gampang sakjane nek bab 1 loro kan gur gari ngedit, gari nambahi. Nek dilakoni yo dadi kuwi asine. Terus bab 3 kan nanti Mujahid dan kawan-kawan tinggal memasukkan saja data-data yang ada. Nek perlu ditambahi dengan narasi-narasi. Kenapa bab 3 itu silakan Mujahid karena yang tahu kondisinya. Nanti Mas Mujahid bisa membuat narasi yang lebih cantik lah, berarti gitu.
Karena saya ngerti. Ya, nah, di bawahnya ada Mak Nasruken ini jos tenan iki pemikirannya. Mas Agus ya selalu aktif, Mbak Linda ya pinter. Ya toh? Mbak Sevi ya jos. Ya, sip. Nah, nanti kita ora iki. Pinter kabeh. Copy paste. sing di Putih kabeh. 15 wong. Nah, nanti kita selesai di bab 3 tentang diagnosa tadi, nanti kita bagi lagi. Gen ora rekoso, gen sing rekoso, gen kabeh rekoso kan. Gitu. Soalnya nek sistemnya yang kelompok kemarin kan ada pertemuan, sing ora pertemuan kon bayar denda. Ketoke ngono kuwi ta kita. Itu. Bayar denda apa? Pisan-pisan yo ketemuan yo ora Ayo apa-apa. jelas, kita harus ketemu. Kalau ngopo awake dhewe ora kenal ra ngerti puskesmas ini. Ketemuan bayar mangan. Oh. Ketemuan bayar denda. Sesuk nek Denda apa toh? nek kita Kayak apa pas wae, pertemuan guys. bayar Denda padang. RT lek. Ya. Sing bayari cah anyar, Mas Saro iki lho. Gas. Sakno Mas Arwa sawak cilik kok kan bayar ya Mas. Jok dibully Mas. Wis nyambi putrane paling ora ngrungokke. Tapi pertemuan nek iso kan mungkin nek Januari ngono iso ora kita pesen jadwal sik ngono iso ora. Bisa, Pak. Wah, kan jedul wong. Maksudnya kan kita Kita mungkin iki. kita kan nek puskesmas kan pagi toh. Puskesmas kan pagi kan. Ya toh. Aku punya ide nek misalkan kita Januari cobalah kita ngatur jadwalnya masing-masing, tapi kita bisa berkunjung itu pagi ngono iso ora ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Iso Kira-kira Jumat. Nah, kondisikan Pak nanti. kira-kira disepakati tanggal Kancane seneng berapa? mak dhewe nang puskesmas ngono wae. Jumat pagi kan podo senam toh, adewe nang puskesmas. Lah Mas Candu. Agus kan instruktur digoleki lah. Lah iki dino Jumat, Mas. Jumat tanggal piro? Keren. Tanggal 1, aku udah di tanggalan nih. Pendak dino Jumat wae agenda ngumpul isuk. Orang maksudnya kan nek banyak izin kan ya ora mungkin toh kota-kota arep izin kota-kota teman yang lain. Jumat mawon Pak. Nggih. Jumat Iya ya. toh. Oh. Heeh. Jumat ya. Jumat kena izin apa kewo. Sik. Tapi lama enggak ya Pak ya itu nanti kalau Jumat? Enggak lah, Bu. Enggak usah lama-lama. Nek Jumat yo bar Jumatan. Puskesmas lho, Lek. Mas Ilham arep ketemu Jumatan wewe. karo Mas Ilham. Jumat berkah jarene. Loh, nek Jumat ki emang puskesmas tekan jam piro e? Oh ya 11:30. Enggak lah, kita Ya, ini iya. pagi. Jumat engko nek esuk awane sepotong Jumatan. Puskesmas Karena menuju sholat Jumat. Ya, Bu Puji, Jumat Bu Puji kan pagi puskesmas. aja. Jumat pagi Pak. Setuju. Jumat pagi wae ya. Nggih. Yes, Jumat pagi. Kenapa? Pagi jam Kenapa 8, kan? Pak. Nggih. Jumat pagi engko makan-makane bar Jumatan. Ya wis sedina. Matur nuwun lho mu arep dijamu to iki. Oh, mampir no. Sing Jumat kan jenengan toh biasanya Jumat berkah jenengan biasanya anu Heeh. Ini kenapa tak ajukan sejak awal karena kan mungkin nek Januari besok kan teman-teman bisa pesen jadwal apa piye jadi kan tidak kesannya mendadak. Nah, saat ini kan mungkin jadwal ruangan kan baru disusun teman-teman yang pelayanan. Ya tahu nek koyo Mbak Maya, Mas Agus ngene kepala ruangnya ora masalah. Izin gak izin. Ngeri. Apa nih? Pret. Oke, begitu ya. Kemungkinan yo engko tak bulan- nyiapin jadwal sik. di bulan Januari di hari Jumat ya. Ini disepakati tanggalnya Jadwal wis dadi. apa setiap Jumat setiap Ya saya wis dadi Mas, Mas. tanggali. Rasa Agendakan Oh, setiap iya. Jumat wae. Setiap Jumat. Oh. Teman-teman PDHI Jumatnya jam pinten? Pas pelayanan apa habis pelayanan, Mas? Enjing, Mbak. pagi bau. Pagi jam berapa? Udah ya, setengah Nek wolu. pagi kan isih pelayanan toh, guys. 7:30. ya jam Yo. 09.00, jam 09.00.
Jam 09.00 kan kok tekone paling jam 10. Ngono lho maksudku. Jam 10. Jam 11. Ojo jam 09.00 Jam 11 wis Mas. puput puskesmase Ya, mendingan pelayanan pagi jam wae, 10. jam Jam 8 ya, jam 8 setengah ya. 8 Jam atau 8 ya jam kita. 8 gitu Wis loh. jam 7:30. Aku yakin jam 8:30 lagi kumpul. Ngono wae. Ya. Yo ora Wis. boler no. Ngaku Jam jogo 8, jam 8. siang. Jam 8 ya, jam 8 ya. Percaya aku paham. Jam Aku 8 ya kae. biasanya ngono kok. Sing telat paling carry kon bayari mangan. Lah kuwi Pak Ilham kuwi paling go. Jarine arep teko jam 09.00. Tenang. Nasi kucing ya. Sementara kita Ora agendakan jam apa-apa. 8 ya. Di bulan Januari selama kita praktek komunitas kita mencoba berkunjung ya paling enggak ping pindho lah rono iki. Puji perasaan wingi tekok-tekok kok. Malah. Ya Bu Puji. Iya, aku kan lah masa orang ngerti anu ne kondisine yo. Betul. Kondisi desane, Bu? Iya, kan golek kasus ngono kuwi lho, kepiye Iya. paparane ngono. Makanya kan tetap ke sana, tetap kita itu harus ke sana. Gitu. Oke, jam 8. Bapak Ibu on cam yo. Terakhir ki ditutup sih Mas share screen-nya. Ya, on cam sih. Aduh, sak ngantuk. Heeh. Share screen-nya pateni sih Mas. Saya screen. Oh ya, oke, siap. Yuk. On cam dulu. Ya ora ono Mas. Bu Sevi, Pak Nasim ndi? Cerita ki ngopo karo turu mesti ki? Pak Agus? Hilang kok Pak Agus? Kalma mater Yuk, 3, 2, Gondol tukang bakso lek. 1. Sek. Ulang meneng. Terakhir. 3, 2, 1. Oke. Oke, kita sepakati ya, tugas-tugas bab 1, 2, dan 3 kita kumpulkan Senin siang ya. Terus Senin nanti kita janjian. Senin jam piro kita janjian ke CI dan Bu dosen. Zoom toh. Ya Zoom lah. Aduh. Sampun cekap kalian nih. Jam 3. Jam 3 ya, janjian sama Bu CI dan Bu dosen jam 3 ya, Senin ya. Senin. Siap. Terus intinya Baik. bahan yang kita paparkan adalah data-data itu, terutama yang ada di bab 3, data-data, dan juga fishbone, diagram fishbone atau Ishikawa. Ya, untuk contohnya tadi sudah, nanti akan saya share lagi, yang contohnya dari Bu CI, untuk yang contoh-contoh yang lain ada di laporan kelompoknya Mbak Lina dan Mbak Nila dan kawan-kawan. Itu nanti sebagai contoh saja. Nanti untuk isi-isinya tolong biar caranya diisi sesuai dengan kira-kira yang ada di masyarakat. Itu nanti akan kita masalah mau fix ora oleh di ganti ya. Karena tadi Bu CE sudah meng-ACC MMD yang ada di PPT itu menjadi masalah kita. Aku menawar ada 3 masalah Bu yang kita menarik di situ. Nanti akan disimpulkan menjadi diagnosa. Itu ya untuk fishbone-nya nanti tolong tetap dikerjakan. Saiso-isone Senin kita presentasikan ada perubahan, nanti ada masukan dari CI dan Bu sini? Artini. Lumayan. Oke, begitu ya. Nang digarap ya Pak Burhan. Begitu ya. Diawur wae to iki. Nanti pokoknya tolong bab 1 dan bab 2 tolong diserempet-serempet ke bahasan yang kita jadikan masalah. Untuk bab 3 nanti tolong Mas Mujahid yang lebih paham wilayahnya nanti tolong narasinya